Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Almaratus Soleha, Prodi Sistem Informasi semester 5. Dengan NPM 43E570271950013. Di sini saya akan menjelaskan materi secara singkat dari pertemuan 1 sampai 4, yaitu Internet, Network, Data Transmission, dan DNS. Langsung saja, di sini ada table of content. Yang pertama kita akan membahas tentang internet, yang kedua network, yang ketiga data transmission, dan yang keempat DNS. Yang pertama, definisi internet. The internet is a system global communication linking computer and computer network in the whole world. Yang artinya internet adalah sistem komunikasi global yang menghubungkan antara komputer dengan jaringan komputer di seluruh dunia. Internet bisa didefinisikan sebagai sebuah kota elektronik di mana setiap penduduk memiliki alamat dan komputer adalah sebagai kendaraannya. Selanjutnya, sejarah singkat internet. Internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang dinamakan dengan ARPANET, yaitu Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Dan ada sebuah kelompok kerja yang disebut dengan INWG, International Network Working Group, dibuat untuk meningkatkan teknologi jaringan komputer dan juga membuat standar-standar untuk jaringan komputer, termasuk diantaranya adalah internet. Pembicara pertama dari organisasi ini adalah Bapak Vint Cerf, yang kemudian disebut sebagai Bapak Internet. Selanjutnya ada teknologi koneksi internet agar perangkat bisa mengakses atau terhubung ke layanan internet. Yang pertama ada GPRS, yang kedua LAN, yang ketiga SDL, yang keempat WiFi, dan yang kelima adalah TV kabel. Yang kedua adalah network. Network atau jaringan adalah kumpulan perangkat jaringan atau network device dan perangkat komputer atau end device yang saling terhubung melalui perantara media transmisi untuk dapat melakukan sharing data. Selanjutnya ada jenis jaringan yang dikelompokkan berdasarkan area, yaitu jaringan LAN, MAN, dan WAN. Yang pertama jaringan LAN, yaitu Local Area Network. Jaringan sederhana dalam sebuah gedung, kantor, rumah, atau sekolah. Karena cakupannya yang cukup kecil, jaringan ini kecepatannya hanya 100 sampai dengan 1000 Mbps saja. Yang kedua, jaringan MAN, Metropolitan Area Network, gabungan dari beberapa LAN dalam satu wilayah atau kota. Dan yang ketiga, ada jaringan WAN, Wide Area Network, gabungan dari beberapa MAN atau gabungan semua jaringan antara pulau, negara, atau benua. Dan jaringan ini cakupannya cukup luas. Selanjutnya ada IP address dan internet protokol, yaitu kedua komponen yang sangat penting untuk menghubungkan suatu perangkat ke jaringan. Yang pertama adalah IP address. IP address adalah sebagai alamat rumah yang dibutuhkan saat mengirim surat atau barang. Sedangkan internet protokol adalah sekelompok protokol yang mengatur komunikasi dalam proses tukar-menukar, dan internet protokol juga akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Selanjutnya, yang ketiga ada data transmission atau transmisi data. Definisinya, data transmission is the process of sending digital or analog data over a communication medium to one or more computing. Yang artinya data transmisi adalah proses pengiriman data digital atau data analog melalui media komunikasi ke satu perangkat atau lebih. Selanjutnya, di dalam transmisi data ada terminologi transmisi dan metode transmisi. Terminologi transmisi dibagi menjadi 3, yaitu direct link, point to point, dan multi point. Yang pertama direct link, artinya tidak ada perangkat perantara. Yang kedua point to point, artinya satu komputer dihubungkan ke satu perangkat saja atau hanya menghubungkan dua komputer. Yang ketiga multi point, menghubungkan satu komputer ke banyak komputer. Selanjutnya metode transmisi.
yaitu metode yang memiliki operasi dalam pengiriman sinyal-sinyal yang terbagi menjadi 3. Yang pertama simplex, contohnya siaran televisi atau siaran radio. Yang kedua half duplex, contohnya chatting, SMS, walkie-talkie. Yang ketiga full duplex, contohnya telepon. Di dalam transmisi data ada sebuah perusahaan penyedia layanan internet yang dinamakan dengan ISP atau Internet Service Provider. Pada tahun 1989, penyedia layanan internet pertama, perusahaan yang menawarkan akses langsung kepada publik ke internet dengan biaya bulanan, adalah didirikan di Australia dan Amerika Serikat dan melayani pelanggan pertama pada November tahun 1989 juga. Selanjutnya materi yang keempat atau yang terakhir yaitu DNS, Domain Name System. Definisinya, Domain Name System adalah database terdistribusi dengan struktur hierarki dan menjadi dasar untuk proses resolusi nama di jaringan TCP atau IP. DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator URL dengan Internet Protocol Address atau IP address, merupakan database yang berisi daftar informasi host. Format penamaan host pada internet dibuat menurut hierarki berdasarkan level domain. Selanjutnya ada beberapa nama level domain atau domain namespace. Yang pertama, root level domain. Mempunyai ciri khas penambahan titik di belakang domain. Misalnya pendidikan.co.id. Tanda titik di belakang .id merupakan root level domain. Yang kedua, top level domain. Pendidikan.co.id, maka level domainnya ialah .co.id. Yang ketiga, second level domain. Misalnya pada domain ru.wikipedia.org, maka second level domainnya ialah Wikipedia. Yang keempat, third level domain. Misalnya ru.wikipedia.org, maka ru ini merupakan bagian dari third level domainnya. Yang terakhir, hostname. Kata yang terletak di paling depan, misalnya www.pendidikan.co.id, maka www ini merupakan nama hostnya. Selanjutnya ada definisi IP, Internet Protocol. Internet Protocol adalah protokol yang digunakan untuk berkomunikasi data di Internet Network Packet Switch menggunakan Internet Protocol Suite, juga disebut sebagai TCP atau IP. Selanjutnya ada IP address dan MAC address. IP address bisa diibaratkan sebuah alamat rumah yang berfungsi sebagai identitas tempat tinggal, sedangkan MAC address adalah alamat fisik sebuah perangkat. Perbedaan keduanya yaitu IP address selalu berubah tergantung jaringan, sedangkan MAC address tidak. IP address berfungsi untuk mengidentifikasi tujuan komunikasi jaringan, sedangkan MAC address bekerja agar perangkat bisa berkomunikasi melewati router yang ada. Alamat IP bisa diganti sesuai kebutuhan, sedangkan MAC address bersifat unik dan hanya ada satu-satunya di dunia. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.